Hai teman-teman, selamat datang di Movie Revisit Bollywood. Alur cerita hari ini dari film Shubh Mangal Savdan mengenai pasangan yang saling jatuh cinta, tapi kemudian saat akan menikah, calon pengantin laki-lakinya menyadari kalau dia tiba-tiba punya masalah pria. Parahnya lagi, keluarga kedua belah pihak akhirnya tahu dan ikut terlibat ngurusin masalah prianya itu. Ya udah biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Kisah ini bercerita mengenai Mudit Sharma, seorang pemuda asal Delhi yang kerja sebagai marketing. Suatu hari dia ngeliat seorang gadis yang menarik perhatiannya dan dia langsung suka. Gadis itu bernama Sugandha Joshi, biasa dipanggil Sugu. Sugu berasal dari Gurgaon. Mudit yang agak pemalu berusaha deketin Sugu, berbagai cara dilakukan agar bisa ngobrol sama Sugu. Tapi dia selalu gagal. Sebenarnya Sugu juga tertarik sama Mudit, tapi dia nunggu sampai Mudit yang bergerak duluan. Saat akhirnya Mudit udah mau maju, dia malah diserang beruang sirkus jalanan. Jadinya gagal lagi. Akhirnya sebagai jalan terakhir, Mudit ngikutin saran ibunya. Dia ngirimin lamaran online ke Sugu. Saat keluarganya Sugu tahu ada lamaran buat putrinya, mereka senang banget. Tapi paman Sugu awalnya ngerasa nggak dihargain karena kok nggak ngasih tahu dulu sebagai orang tertua di keluarga besar. Paman Sugu pengennya dihargai dan dilibatkan lebih. Tapi tetap akhirnya lamaran online diterima dan ketemulah dua keluarga secara online. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya untuk pertama kali ketemu berdua secara resmi. Mereka sama-sama merasa tertarik dan memutuskan buat melangkah ke jenjang selanjutnya. Tapi sebenarnya Sugu masih mikir-mikir buat langsung serius. Dia suka sama Mudit tapi dia ingin menjalani kisah cinta kayak di film-film. Kisah cinta yang dia pengen itu yang kayak saling suka, jalan, ditembak, pacaran, ditentang orang tua, berjuang, dan lain-lain. Pokoknya dia pengen ngalamin kisah cinta dramatis yang seru, sambil saling mengenal dulu dan menikmati masa muda. Gak langsung dilamar dan menikah begini. Dia sempat nganggap Mudit pengecut karena langsung cari jalan mudah buat ngedapetin dia. Tapi kalau nolak sayang juga, kapan lagi ada laki-laki baik dan dari keluarga baik-baik yang datang ke dia. Di hari peresmian pertunangan, mereka semua berkumpul di sebuah taman tempat wisata. Sebagai tanda jadi, orang tua masing-masing ngasih angpau ke calon mantu. Sugu yang masih ragu-ragu nyuruh ibunya buat nunda ngasih angpau dan pura-pura lupa di mana naruh angpaunya. Sementara itu Sugu yang udah nerima angpau dari ibunya Mudit izin ke toilet. Dia masih mikir-mikir dulu karena masih ingin impiannya tentang kisah cinta ideal terwujud. Mudit pun nyusulin Sugu. Dia mohon ke Sugu buat nerima dia dan jangan sampai bikin dia malu. Setelah itu di luar toilet ternyata ada mantan pacar Mudit yang genit. Ngelihat ada perempuan lain yang genit ke Mudit, akhirnya bikin Sugu langsung ke ibunya dan ngodein biar ibunya ngasih ampau ke Mudit. Mudit pun seneng banget dan joget saat itu. Kedua keluarga pun sangat berbahagia. Sejak itu Mudit dan Sugu semakin dekat. Mereka suka ngobrol dan jalan-jalan sambil mengenal satu sama lain. Mereka pun makin jatuh cinta tiap waktunya. Suatu hari Mudit nganterin Sugu pulang. Saat itu orang tua dan adik Sugu lagi keluar kota selama beberapa hari. Pas sampai depan rumah Sugu, mereka berdua pun dada-dadahan dengan awkward. Meskipun awalnya ragu, akhirnya Mudit nekat masuk ke rumah Sugu dan Sugu pun juga nerima aja waktu itu. Dan setan pun udah bersorak-sorai guys. Saat itu tiba-tiba Mudit bilang kalau dia mau ke kamar mandi dulu. Sugu pun nungguin lama banget sambil deg-degan. Tapi waktu Mudit keluar dari kamar mandi, dia malah mulai berpakaian dan berjalan ke arah pintu. Sugu heran dan ngajak Mudit buat ngobrol dulu. Dia nanya, kenapa kok gak jadi? Mudit gak jelasin, tapi berkat bantuan biskuit lembek yang jatuh ke cangkir teh, Sugu pun sadar dan paham sendiri bahwa ternyata Mudit punya masalah pria. Setelah itu Mudit pun buru-buru keluar dari rumah Sugu dan pulang. Beberapa hari kemudian Sugu dan keluarganya main ke rumah Mudit. Sementara para orang tua ngobrol di dalam rumah, Sugu dan Mudit ngobrol di rooftop. Di situ Sugu ngajak Mudit lagi buat membuktikan peribahasa practice makes perfect. Tapi Mudit nolak dan bikin Sugu kesel. Sugu udah nanya apakah Mudit udah cerita ke ibu atau ayahnya. Mudit malah bete dan males buat ngebahas itu. Mudit dan Sugu masing-masing nyoba buat nyari jalan keluar dari masalah Mudit. Sementara itu kedua keluarga tetap nyiapin pernikahan mereka. Akhirnya diputuskan kalau pernikahan akan diadakan di kampung ayahnya Sugu, tepatnya di rumah yang didiami pamannya di Haridwar, hanya 2 jam perjalanan darat.
Akhirnya paman Sugu ikut seneng kan karena dia juga terlibat di acara ponakannya dan ngerasa dihormati. Tapi makin hari Mudit semakin kayak menarik diri. Dia juga sensi dan gak menghubungi Sugu lagi. Mudit cerita ke 2 orang sahabatnya dan akhirnya mereka bantuin Mudit dengan nyariin obat atau tempat pengobatan alternatif yang bisa nyembuhin Mudit. Tapi gak ada satupun yang berhasil. Sementara itu Sugu sama sahabatnya juga nyoba nonton film biru buat nyari tips. Karena Mudit jadi jarang menghubungi dan gak balas chatnya, Sugu jadi uring-uringan. Nah, orang tuanya ngira Sugu lagi kepikiran sama malam pertamanya nanti. Jadilah ibunya Sugu ngerasa harus menjalankan kewajibannya buat nyiapin putrinya. Ibunya masuk ke kamar Sugu dan bacain diarinya dulu pas malam pertama sama ayahnya Sugu. Ibunya berusaha ngasih tahu Sugu soal malam pertama. Ibaratnya di waktunya nanti Alibaba akan masuk ke gua. Sugu ya geli lah sama omongan ibunya, dia juga paham kalau soal itu. Sugu nanya kalau misalnya Alibaba nggak nyampe ke gua gimana. Ibunya jawab, ya sampailah, udah ditakdirkan kok. Akhirnya Sugu bilang yang harusnya diajarin itu bukan dia tapi Alibaba. Tapi ibunya nggak ngerti maksud Sugu dan heran kenapa Alibaba nggak bakal nyampe ke gua. Suatu hari akhirnya Mudit mau ketemuan sama Sugu di taman. Nah, di situ Sugu nyobain tips dari film biru yang dia tonton sama sahabatnya waktu itu. Pas Sugu mulai beraksi, Mudit bingung dan gelagapan. Tapi akhirnya dia jadi sadar kalau Sugu juga udah berusaha demi dia. Mudit pun meluk Sugu. Waktu mau pulang, Sugu dianterin naik bajai sama Mudit. Di situ Sugu ngomong kalau dia nggak masalah kalau mereka nggak bisa berhubungan ranjang berapapun lamanya. Dia bilang dia akan nungguin sampai Mudit sembuh. Sugu juga nanyain biar yakin kalau Mudit akan datang kan pas acara penjelang pernikahan mereka dimulai. Tapi di situ Mudit nggak jawab. Di hari keberangkatan ke Haridwar, rombongan keluarga besar Mudit udah siap-siap buat jalan ke lokasi pernikahan. Semua udah nunggu di bus. Tapi hari itu Mudit ngajak Sugu ketemuan di coffee shop. Di sana Mudit nyampein ke Sugu kalau dia nggak bisa nerusin pernikahan mereka karena dia yakin dia nggak akan sembuh. Sugu waktu itu marah, dia kesel karena Mudit mutusin sendiri dan gak pertimbangin pendapatnya. Sugu kemudian bilang kalau dia tetap akan ke Haridwar dan nunggu Mudit dan rombongan keluarganya datang untuk pernikahan mereka. Sementara itu keluarga Mudit udah uring-uringan, ayahnya juga udah marah-marah karena Mudit gak muncul juga. Kedua sahabat Mudit juga udah gak bisa ngulur waktu buat nenangin semua orang. Akhirnya bus rombongan keluarga Mudit berangkat. Nah, Mudit pun kemudian mutusin buat ikut ke Haridwar. Dia bilang ke sahabatnya kalau dia di jalan dan akan nunggu bus mereka di sana. Gak lama Mudit pun gabung sama rombongan keluarganya. Mudit bengong selama perjalanan. Di waktu yang sama keluarga Sugu udah sampai di Haridwar. Di sana semuanya udah dipersiapkan oleh pamannya Sugu. Acara buat nyambut tamu pun udah dimulai. Videografer juga udah mulai kerja. Tapi saat keluarganya menari bahagia, Sugu hanya duduk diem dan kelihatan banget lagi resah. Ngelihat Sugu kayak gitu, ibunya ngajakin Sugu berdiri dan nari sama-sama. Di waktu yang sama juga, Mudit dapat telepon dari orang yang gak dikenal yang bilang kalau dia tahu masalah Mudit. Tapi belum kelar tuh orang ngomong, Mudit marah-marah dan nutup teleponnya. Pas rombongan besan datang, semuanya disambut dengan bahagia sambil menari. Bahkan paman Sugu cipika-cipiki sama semua tamu. Sugu sama sahabatnya ngeliatin di rooftop sambil nungguin Mudit muncul. Tapi pas Mudit muncul, dia nggak mau ada musik-musik meriah. Padahal 2 sahabatnya udah joget-joget. Dia nggak mau di-shoot sama videografer. Dia juga nggak mau cipika-cipiki sama paman Sugu. Sugu kemudian ngajak Mudit ngomong. Sugu kesel dan gak ngerti apa maunya Mudit. Padahal saat itu harusnya adalah salah satu highlight di kehidupan mereka. Harusnya mereka berbahagia. Sugu berharap bahwa Mudit gak ngebiarin masalah pria yang dia punya jadi penghalang bersatunya mereka. Saat itu Mudit pun luluh. Tapi tiba-tiba ada telepon dari orang misterius itu lagi. Mudit langsung matiin telepon itu. Saat Sugu nanya, Mudit bilang kalau itu orang gak jelas yang katanya tahu masalahnya. Padahal dia gak cerita sama siapa-siapa lagi. Kemudian orang itu nelpon lagi dan kali ini Sugu bersikeras buat ngangkat. Di situ dia marah-marah dan ngomelin orang itu, pokoknya belain Mudit lah biar gak diteror lagi. Tapi ternyata yang nelpon malah manggil Sugu anakku. Ternyata itu adalah ayahnya Sugu. Kaget, Sugu nanyain kok ayahnya tahu masalah Mudit. Ternyata ayah dan ibu Sugu udah merhatiin sejak lama kok Sugu selalu sendu, resah dan gak semangat. Mereka pun langsung meriksa chat di HP Sugu dan tahu dari sana. Waktu itu ayahnya Sugu pun nyuruh Mudit buat ikut dia pagi-pagi sekali besok.
Nah, besoknya ternyata Mudit dibawa ke dokter kenalan ayahnya Sugu yang sebenarnya itu adalah dokter hewan. Di situ Mudit cerita gimana awalnya dia tahu dia punya masalah. Ayah Sugu dengerin sambil ngucap dan marah-marah, ngatain gak tahu malu, gak tahu adab, udah megang-megang anaknya. Akhirnya ayahnya Sugu keluar dari kantor dokter. Di situ akhirnya dokternya bilang Mudit begini kayaknya gara-gara stres menjelang menikah. Soalnya sebelumnya gak ada masalah apapun, jadi Mudit cuma disuruh rileks aja. Terus ayahnya Sugu ngancam Mudit kalau nggak sembuh juga pernikahan akan dibatalin. Akhirnya orang tua Mudit sampai seluruh keluarga juga tahu semua masalah yang dihadapi Mudit. Di sini tuh drama banget. Ayahnya Sugu pengen Sugu kabur biar nggak jadi nikah. Orang tua Mudit juga nuduh Sugu yang bermasalah. Sampai kedua keluarga jadi bersih tegang. Sehari sebelum hari pernikahan, Sugu dan Mudit waktu itu nyoba buat ahem-ahem lagi. Dan waktu itu ketahuan sama seluruh keluarga kalau mereka masuk ke kamar. Semuanya pada resah nungguin apakah Mudit udah sembuh apa gimana. Mereka juga bingung padahal belum menikah tapi udah ke kamar. Nggak tahu apakah mau digerebek apa dibiarin aja. Nah, pas Mudit dan Sugu akhirnya keluar kamar, semuanya penasaran. Mudit bilang kalau dia berhasil, tapi Sugu bilang enggak. Semuanya jadi bingung lagi dan benar-benar khawatir. Saat itu sahabatnya Mudit dapat ide buat nyelesain masalah Mudit, yaitu dengan ngedatengin mantan pacarnya Mudit yang kebetulan memang masih ngejar-ngejar Mudit. Besok paginya keadaan makin kacau, padahal beberapa jam lagi pernikahan akan dilaksanakan. Saat itu mantannya Mudit datang dan langsung naik ke kasur Mudit dan ngegodain Mudit. Nah, pas banget sama Sugu datang dan ngeliat semuanya. Sugu kecewa dan langsung pergi keluar. Mudit ngejar Sugu tapi dihalangi sama para orang tua yang juga lagi ribut di antara mereka. Mudit akhirnya kesel ke para orang tua dan belak-belakan bilang ke orang tuanya kalau masalah tuh bukan ada di Sugu tapi di dia, dan dia mau ngejar Sugu tapi malah dihalangi. Mudit kemudian pergi nyusulin Sugu. Dia nyari Sugu sampai naik ke kereta gantung dan ternyata Sugu memang lagi di kereta gantung. Mudit pun lompat ke arah kereta Sugu sampai dia gelantungan. Orang-orang di bawah kaget dan merhatiin Mudit dan Sugu. Di situ Mudit mohon-mohon ke Sugu agar narik dia ke keretanya Sugu, dan setelah masuk ke dalam kereta gantung Mudit minta maaf ke Sugu. Tapi Sugu masih belum juga maafin Mudit. Setelah sampai di bawah, Mudit dan Sugu dikerubungi orang-orang. Di situ Mudit sekali lagi minta maaf ke Sugu dan minta tangan Sugu. Sugu akhirnya maafin dan nerima Mudit lagi. Mereka akhirnya pulang. Waktu itu seluruh keluarga lagi kebingungan nungguin mereka berdua. Sesampainya di rumah, Mudit nyalain api unggun dan di situ dia dan Sugu muterin api itu dan menikah saat itu juga. Di akhir film diceritain bahwa nggak ada yang terjadi di malam pertama mereka. Begitu juga di saat honeymoon mereka. Mereka selalu berusaha sampai konsultasi ke dokter juga, tapi belum ada yang berubah. Namun meski demikian mereka tetap bisa ngejalanin hari-hari dengan bahagia dan sibuk sama kehidupan mereka sehari-hari. Sampai suatu saat ketika lagi pengajian sama seluruh keluarga, Mudit tiba-tiba ngajak Sugu ke kamar dan akhirnya Mudit pun sembuh begitu saja. पर कुछ भी होने से पहले ना मुद्दत मेरी लाइफ में आ शादी के बाद लव स्टोरी शुरू नहीं होती, खत्म हो जाती है कि नहीं। अब आप फॉर्मेलिटी थोड़ी ना पाल सकते हो, कभी ना कभी तो हमें करना पड़ेगा ना। मतलब फुल फोकस आप पे, वो अर्जुन की आंख वाला हिसाब किताब। मछली की आंख। भाई मैं हाथ जोड़ दूं तेरे। अब जा रहा हूँ ना। अब जा ना फिर, जा भाई जा, प्लीज जा। तो फिर क्या हुआ है मुद्दत, बताओ तो सही। अली पापा गुफा तक क्यों नहीं पहुँचेगा? नई जॉब मिलेगी तो चले जाओगे यहाँ से, फिर नई लड़कियाँ ताड़ोगे। Ceritanya memang berasal dari topik disfungsi ereksi, tapi di sini sama sekali nggak ada kalimat-kalimat vulgar. Ceritanya lebih ke kasih sayang, cinta suci, dan support ke pasangan. Kalau secara hiburan saya cukup suka dan terhibur selama nonton film ini. Apalagi interaksi para orang tua yang tipikal bapak ibu India banget. Dan jujur aja kalian gak akan dapat tips gimana caranya mengatasi masalah seperti masalah Mudit ini, karena meski topiknya bagus dan harusnya bisa jadi buat pelajaran bagi laki-laki yang mengalami hal yang sama, filmnya malah lebih diarahin ke drama yang kurang jelas. Di endingnya juga gak tahu gimana dan kenapa Mudit tiba-tiba bisa sembuh. Gak ada pesan khusus dari inti topiknya, jadi ya gitu aja. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Nah, saya mau ngucapin makasih banyak buat yang udah subscribe. Saya doakan rezekinya nambah, berbahagia, dan sehat selalu. Yang belum subscribe, ayo bantu subscribe ya, biar makin semangat bikin videonya. Dan sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Dadah!
है।